Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sulawesi Barat. Jadi di sini saya akan membahas bencana apa sih yang sering terjadi di daerah saya. Bencana memang sering terjadi, entah saat kita tidur, bersantai, ataupun kerja. Dari banyaknya bencana yang sering terjadi seperti banjir, tanah longsor, ataupun angin puting beliung, di sini saya akan membahas tentang bencana kebakaran. Apa sih bencana kebakaran itu? Nah, menurut Wikipedia, kebakaran merupakan peristiwa yang terjadi akibat api atau pembakaran tidak terkawal yang dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan, ataupun ekologi. Lalu, apa saja penyebab bencana kebakaran ini? Kebakaran biasanya disebabkan oleh arus pendek dalam kabel listrik yang terlalu panas dan akhirnya terbakar. Lalu, bahan kimia dan gas yang mudah terbakar juga seperti bensin, minyak tanah, gas alam, dan bahan kimia lainnya dapat menyebabkan kebakaran jika terkena sumber panas atau api. Selain itu, asap rokok dan puntung rokok yang masih menyala pun dapat memicu kebakaran jika tidak dipadamkan dengan benar. Kebakaran juga dapat disebabkan oleh kelalaian, seperti meninggalkan bahan yang mudah terbakar di dekat sumber panas atau api. Dari beberapa penyebab di atas, cuaca juga pun bisa menyebabkan kebakaran. Contohnya seperti petir, yang dapat menyebabkan kebakaran ketika mengenai bangunan atau tanah yang kering. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa daerah saya di sini memang sering terjadi bencana kebakaran. Contohnya di Desa Tinambung. Dalam waktu beberapa bulan yang lalu ini sudah banyak korban yang diakibatkan oleh kebakaran. Dan penyebabnya pun diakibatkan oleh warga itu sendiri karena kelalaiannya. Dan juga karena arus pendek yang sangat panas. Lalu, apa sih pencegahan yang bisa kita lakukan agar kebakaran ini tidak terjadi terus-menerus? Yang pertama, kita lakukan pemeliharaan rutin pada peralatan listrik, apakah berfungsi dengan baik dan tidak terlalu panas. Yang kedua, kita berikan sosialisasi pada semua anggota keluarga, karyawan, masyarakat, ataupun penghuni gedung tentang bahaya kebakaran dan cara menghindarinya. Yang ketiga, pastikan bahwa ada alat pemadam kebakaran yang tersedia dan mudah diakses di lokasi yang strategis. Yang keempat, kita tentukan jalur keluar yang aman dan pastikan semua penghuni gedung tahu cara keluar dari gedung ataupun rumah jika terjadi kebakaran. Yang kelima, buat rencana tindakan darurat untuk mengatasi kebakaran dan pastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus kita lakukan jika terjadi kebakaran. Dan yang terakhir, hindari penggunaan kabel listrik yang rusak atau terlalu lama digunakan. Pastikan juga untuk tidak memasang kabel di bawah karpet ataupun di dalam dinding. Memang, kebakaran ini sangat mudah terjadi. Dari sebuah puntung rokok pun dapat mengakibatkan kebakaran. Jadi, marilah kita melakukan pencegahan agar kebakaran ini tidak terjadi terus-menerus. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Take over the night, take over the blue tide.